Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul perancangan jaringan 5G menggunakan software Atoll pada wilayah Kecamatan Bobocari yang disusun oleh saya sendiri, Pandu Danindra Tumenrosya, ada rekan Zulkarnain Senasyaki, ada Eka Aditya Maulana Yusuf, dan Christine Rizky Hanapitu. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil perancangan jaringan 5G New Radio yang difokuskan pada aspek conference dan kualitas sinyal. Selanjutnya, pada pendahuluan, baik untuk pendahuluan, dalam pendahuluan ini berkembangan teknologi telekomunikasi seluler menuju generasi 5 atau yang disebut dengan 5G. New radio merupakan kebutuhan yang tidak berkelekakan seiring meningkatnya permintaan terhadap kapasitas data yang besar, latensi rendah, dan konektivitas yang andal. Dibandingkan generasi sebelumnya, menggunakan jaringan 5G yang dirancang mendukung tidak hanya layanan komunikasi seluler, namun juga berbagi aplikasi lanjutan seperti Internet of Things atau yang disebut dengan IoT. Terus selanjutnya ada layanan industri dan transportasi digital. Dalam implementasinya, perancangan jaringan 5G tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi jaringan existing. Oleh karena itu, analisis ini terhadap jaringan 4G LTE sebagai baseline menjadi tahapan penting, khususnya dalam konteks HeadNet atau yang disebut dengan Heterogeneous Network. Analisis ini bertujuan untuk menentukan penempatan infrastruktur 5G yang optimal bagi di sisi cakupan maupun kapasitasnya. Selanjutnya ada akurasi perancangan jaringan yang dipengaruhi oleh model propagasi, karakteristik lingkungan pada wilayah Bobosari, serta parameter teknis antena. Untuk mendukung progres tersebut digunakan software Atoll ini untuk mampu melakukan simulasi perancangan radio secara konferensif dan termasuk analisis path loss dari cakupan wilayah serta parameter kualitas sinyal seperti SS, SS, RS, RP, dan SS, SINR. Pada wilayah Kecamatan Bobosari ini dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki karakteristik geografis yang aktif, yang beragam, sehingga memerlukan perancangan jaringan yang cermat. Selain itu, faktor lingkungan propagasi seperti kondisi geomorfologi dan kepadatan permukiman turut mempengaruhi performa jaringan di rancangan. Selanjutnya ada berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokuskan kepada perancangan jaringan 5G NR pada pita frekuensi 2300 MHz menggunakan software Atoll. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada tahapan metode. Selanjutnya, pada penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi teknis network planning dan optimization untuk menganalisis kebutuhan infrastruktur 5G New Radio di Kecamatan Bobotsari. Desain ini bertujuan menentukan jumlah keynote B yang optimal berdasarkan evaluasi dua skenario utama, yaitu capacity planning dan coverage planning. Dan ada karakteristik geomorfologi regional untuk menginformasi model propagasi. Analisis kebutuhan jaringan dimensional. Dimensioning mencakup penentuan jumlah G0B yang ditentukan untuk mendukung proyeksi traffic demand tinggi dan memenuhi tujuan 5G, yaitu meningkatkan kecepatan, kapasitas data, dan latensi yang lebih rendah. Proses ini juga melibatkan perhitungan maksimum allowed path loss dan link budget menggunakan model propagasi standar 3GPP 38901 untuk skenario urban makro. Simulasi jaringan merupakan inti dari penelitian ini dan dilakukan menggunakan perangkat lunak atau 3.4.0 atau versi
atau versi sejenis yang digunakan untuk memvisualisasi coverage design dan menganalisis performa parameter input utama mencakup pemilihan frekuensi operasi 3500 MHz, model propagasi 3GPP 38901, dan parameter optimasi antena mechanical lead dan azimuth. Selanjutnya ada diagram alir dan wilayah penelitian. Yang pertama dimulai melakukan studi literatur, kemudian menentukan daerah mana yang akan dilakukan coverage planning, kemudian melakukan planning coverage area, lalu melakukan penentuan jumlah site yang dibutuhkan, kemudian ada melihat hasil dari simulasi apakah sesuai dengan standar KPI. Kemudian menganalisis hasil dari perancangan BTS 5G dengan frekuensi 3500 MHz atau 3,5 GHz. Ini selesai. Pada gambar satu merupakan diagram area penelitian proses diawali dari tahap melakukan studi literatur yang berfungsi sebagai landasan epistemologis untuk memahami konsep-konsep kunci dan metodologi yang akan diimplementasikan dalam perancangan jaringan 5G. Tapi ini dilanjutkan dengan menentukan daerah mana yang akan dilakukan coverage planning, kemudian um, area coverage planning-nya yaitu Kecamatan Bogosari. Setelah itu dilakukan planning coverage area dan perancangan dan perhitungan link budget serta penerapan model propagasi yang sesuai untuk memprediksi jangkauan sinyal 5G NR di wilayah tersebut. Selanjutnya ada pada gambar kedua merupakan wilayah yang digunakan di dalam penelitian yang mencakup seluruh wilayah dari Kecamatan Bobotsari. Bobotsari terdiri dari 16 desa atau kelurahan dan memiliki 51 dusun yang terbagi menjadi 109 rukun warga dan 346 rukun tetangga. 69% perkotaan dan juga 31% pedesaan. Dengan koordinat tersebut, luas wilayah yang dilakukan untuk melakukan forest planning sebesar 32,28 km persegi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelum melakukan simulasi pada atol, di sini dilakukan perhitungan coverage planning untuk mengetahui berapa jumlah GNOT-B yang akan disimulasikan pada atol. Kemudian yang pertama yang dibutuhkan itu adalah link budget, di mana link budget itu diperlukan untuk menghitung daya sinyal yang hilang antara gateway dan end device yang bertujuan untuk mendapatkan cakupan area maksimum per site. Di sini kami menggunakan tabel link budget ini berdasarkan jurnal yang sudah kami sesuaikan di atol kami pemakaiannya. Next. Nah, di sini itu ada perhitungan. Yang pertama itu perhitungan thermal noise power, di mana satuannya itu dBm, di mana rumusnya itu 10 kali log K kali T kali B, yaitu 10 log 1,38 kali 10 pangkat 20 kali 293 derajat kali 100. Jadi, thermal noise-nya sebesar 153,93 dBm. Kemudian untuk subcarrier quantity, dia itulah simbolnya SCQ yang dirumuskan 273 dikali 12 sama dengan 3276. Next. Kemudian, untuk menghitung nilai cakupan 5G dapat dilakukan dengan menghitung pet loss dengan persamaan H aksen BS sama dengan HBS dikurang HG. Kemudian H aksen UT sama dengan HUT dikurang HE. Kemudian D aksen BP sama dengan 4 dikali H aksen BS dikali H aksen UT dikali frekuensi carrier per C. Di mana C di sini adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian pet loss sendiri rumusnya 28 tambah 40 log D 3D tambah 20 log frekuensi carrier dikurang 9 log D aksen BP kuadrat ditambah H aksen BS dikurang H aksen UT kuadrat. Di mana untuk mencari D2 nilai D2D menggunakan rumus akar dari D3D kuadrat ditambah H aksen BS dikurang H aksen UT kuadrat. Dan untuk CA itu coverage area itu menggunakan rumus 2,6 dikali D kuadrat. Dan untuk menghitung jumlah
NG Note B yang digunakan itu menggunakan luas area per cakupan area. Yang pertama itu melakukan perhitungan H aksen BS, H aksen UT, dan H aksen GP. H aksen BS sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24, di mana ini sudah ketentuan dari jurnal yang dipakai. Kemudian H aksen UT itu nilai 1,5 dikurang 1, nilainya 0,5. D aksen BP sama dengan 4 dikali H aksen BS dikali H aksen UT kali frekuensi carrier per C itu sama dengan 560 meter. Kemudian untuk pet loss-nya sendiri itu menggunakan rumus yang di atas, tapi di sini pet loss-nya digunakan untuk mencari nilai D3D, di mana nilai dari D3D ini hasilnya, next ke bawah, lagi, ke bawah. Hasil dari D3D itu sebesar 562,34. Untuk mencari nilainya ini dapat menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian untuk nilai dari perhitungan D3D ini akan menggunakan nilai perhitungan dari D2 yang sebelumnya, yaitu D3D akar dari D3D kuadrat ditambah H aksen BS dikurang H aksen UT kuadrat. Jadi nilainya sebesar 562,85. Kemudian untuk coverage area menggunakan rumus 2,6 dikali D kuadrat, di mana D kuadrat tadi adalah nilai dari D2D, sehingga nilai coverage areanya itu sebesar 823.680,31. Kemudian untuk perhitungan jumlah site-nya, G-Node B menggunakan rumus luas area per cakupan area sebesar karena luas area dari Bobot Sari itu sebesar 32,28 km kuadrat, dan di sini kami mengubahnya menjadi bentuk meter sehingga hasilnya 32.280.000 dibagi 823.680,31 sehingga di N G-Note B-nya itu 39,18, dan kami di sini menggenapkannya menjadi 40 site. Berdasarkan perhitungan cakupan 5G tersebut dan menggunakan model propagasi 3GPP TR38.900 UMA atau urban makro, nilai breakpoint distance atau D aksen BP yang didapat adalah 560 seperti pada rumus di atas tadi. Dan untuk tabel 2 ini, perhitungan cakupan ini juga kami dapat dari jurnal, akan tetapi juga sudah kami sesuaikan dengan perhitungan kami yang sudah kami pakai pada simulasi atolnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari software atol yang sudah kami perhitungkan tadi, yang pertama ada model propagasi uban makro. Ya, untuk mendapatkan jumlah set pada kecamatan Bobot Sari menggunakan model propagasi. Model propagasi yang digunakan itu menggunakan 3GPP TR 38.900 yang disebut dengan uban makro atau UMA. Skenario yang digunakan dalam penelitian ini adalah outdoor dan outdoor, yaitu O2O dalam kondisi saling berhadapan atau loss. Dari skenario tersebut, jumlah G-Node B untuk skenario downlink O2O sebanyak 40 site ditunjukkan pada tabel 2 tadi. Kemudian untuk parameter output dari kualitas SS SINR-nya, di sini terdapat 3 kategori warna, yaitu hijau, kuning, dan merah. Yang dimana untuk warna hijau itu mengkategorikan bahwa sinyal tersebut baik, kemudian untuk kuning itu cukup, lanjutnya untuk warna merah itu kategorinya buruk. Kemudian untuk simulasi SINR-nya dapat dilihat pada gambar ini. Dan berdasarkan dari hasil histogram SINR downlink pada gambar keempat, yaitu gambar ini, dapat dilihat bahwa sebaran nilai SS SINR paling dominan berada pada kisaran 0 hingga 15 dB yang ditunjukkan oleh area histogram berwarna kuning dengan presentase area terbesar. Sementara itu, sebagai area masih berada pada nilai 0 dB atau berwarna merah, dan hanya sebagian kecil area yang memiliki nilai SS SINR di atas 15 dB atau berwarna hijau. Berdasarkan statistik hasil prediksi dari rata-rata nilai atau min sebesar hasil SS SINR sebesar 2,63
dB dengan standar deviasi yaitu 5,04 dB yang menunjukkan bahwa kualitas sinyal yang diterima cukup bervariasi di area tersebut. Dengan nilai rata-rata tersebut, kualitas SSSINR dapat dikategorikan cukup, di mana jaringan masih mampu mendukung komunikasi data 5G, namun belum berada pada kondisi optimal untuk layanan berkapasitas tinggi secara merata. Kemudian untuk parameter kualitas dari SSRSRP merupakan parameter nilai kuat sinyal pada suatu sel jaringan yang berfungsi untuk mengukur daya linear terhadap resource elemen yang membawa sebuah informasi sinyal pada lebar pita bandwidth frekuensi yang digunakan. Untuk kategori nilai dari SSRSRP terdapat 3 kategori warna yaitu warna hijau, kuning, dan merah. Untuk kategorinya itu sama seperti dari SINR tadi, yaitu hijau baik, kuning cukup, dan merah buruk. Dari hasil simulasi SSSRP dihasilkan gambarnya yaitu ini pada software Atolnya. Kemudian untuk data histogramnya terdapat warna hijau yang lebih dominan. Dan di sini terdapat kesimpulan dari hasil SSRRP yaitu downlink pada area tersebut dapat dilihat bahwa sebaran nilai SSRSRP paling dominan berada di rentang 90 hingga 70 dBm yang ditunjukkan oleh area histogram berwarna hijau dengan luas paling besar. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar area layanan telah menerima sinyal downlink 5G dengan kekuatan sinyal yang baik hingga sangat baik. Selain itu, masih terdapat sebagian area dengan nilai SSRSRP pada rentang minus 110 hingga minus 90 dBm, yaitu terdapat pada area yang berwarna kuning yang menunjukkan kualitas sinyal sedang. Adapun area dengan nilai SSRSRP di bawah minus 110 dBm berwarna merah, jumlahnya relatif kecil, menandakan hanya sedikit wilayah yang mengalami sinyal lemah. Berdasarkan statistik hasil prediksi nilai rata-rata sebesar minus 83,15 dBm dengan standar deviasi yaitu 11,43 dB. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas daya sinyal downlink 5G pada area Bobotsari tergolong baik dan sudah memadai untuk mendukung layanan komunikasi data. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk berdasarkan kesimpulan hasil simulasi analisis yang telah kami lakukan, pada kesimpulan ini bahwa perancangan jaringan 5G di daerah Bobotsari secara umumnya itu telah mampu menyediakan cakupan dan kualitas sinyal yang cukup baik. Hal ini menunjukkan oleh distribusi nilai SSRSRP downlink yang didominasikan pada rentan min 90 hingga min 70 dBm dengan nilai rata-rata sebesar min 83,15 dBm yang mengidentifikasikan bahwa daya sinyal yang diterima pengguna telah memadai sebagai besar wilayah Bobotsari. Namun demikian, hasil dari analisis SSSINR downlink menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,67 dB. Dengan variasi yang cukup tinggi, kondisi ini mengidentifikasikan bahwa meskipun jaringan ini telah layak untuk layanan 5G, masih berdasarkan tantangan terkait interferensi dan noise di beberapa area, sehingga kualitas layanan belum sepenuhnya optimal secara merata. Secara keseluruhan, perancangan jaringan 5G yang dilakukan dapat dikategorikan layak untuk diimplementasikan, namun masih diperlukan optimalisasi demi lanjut, khususnya pada peningkatan nilai SSSINR melalui pengaturan parameter jaringan, mendentifikasi setnya itu, atau optimasi antena, agar performa jaringan dapat lebih stabil dan optimal dalam mendukung kebutuhan layanan 5G di daerah tersebut. Baik, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.